Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan menyampaikan 4 penyebab mayat disiksa di alam kubur. Dosa atau kesalahan yang sepele sering dianggap tidak apa-apa dan itu sering terjadi di sekitar kita. Saya berharap dengan adanya video ini bisa mengingatkan kita semua akan bahaya dosa atau kesalahan ini. Sehingga kita semua bisa waspada dan kita bisa selamat dari siksa kubur dengan menghindari 4 dosa atau kesalahan yang menyebabkan siksa kubur ini. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, inilah 4 penyebab mayat disiksa di alam kubur. Yang pertama, tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Banyak orang yang tidak menyangka hal sepele ini ternyata bisa menyebabkan mayat disiksa di alam kubur. Sesuai sabda Nabi SAW, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan kencing. Maka berhati-hatilah terhadap kencing. Hadis riwayat At-Tabrani. Adapun yang harus diwaspadai ketika kencing itu adalah jangan kencing di sembarang tempat, apalagi kencing di tempat terbuka dengan membuka aurat. Selain itu, cipratan air kencing harus kita waspadai. Hati-hati, jangan kencing sambil berdiri, ditakutkan air kencingnya menyiprat ke celana atau kaki. Lebih baik posisi jongkok. Namun, walaupun kita buang air kecil dengan berjongkok, tetap harus hati-hati. Karena berdasarkan fakta yang sering terjadi, walaupun kita kencing dengan berjongkok, air kencingnya sering menyiprat ke kaki dari pantulan tembok atau keramik lantai. Untuk itu hati-hati apabila kita buang air kecil atau kencing, basuhlah kemaluan kita dan kaki juga dibasuh atau area-area badan kita yang diperkirakan terciprat air kencing harus dibasuh. Itu yang pertama, penyebab mayat disiksa di alam kubur karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil atau kencing. Selanjutnya yang kedua, menyebarkan fitnah dan adu domba. Dosa fitnah ini sering kita abaikan, apalagi kita menganggap apa yang kita lakukan tidak apa-apa. Tapi tanpa disadari, perilaku kita sudah menyebabkan orang lain jadi bertengkar atau salah paham. Akibat perilaku kita yang sudah menyebarkan fitnah. Dan bahkan dari fitnah itu sering juga berdampak buruk yang lebih fatal lagi. Dan kita tidak sadar, kadang berawal dari obrolan, ngumpul-ngumpul menceritakan itu ini yang berujung gibah dan fitnah. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, hati-hati di zaman sekarang ini, fitnah dan gibah sudah sangat merajalela. Dengan adanya komen-komen di sosmed yang dianggap sepele, tinggal ngetik, upload, gratis, tidak bayar. Jadi orang bisa seenaknya sesuka hati melakukan gibah dan fitnah, serta mencaci maki orang lain, menghancurkan nama baik orang lain, tidak peduli yang kita ketik itu menyakiti orang lain atau tidak. Bahkan tidak sedikit yang sampai mengadu domba. Sungguh sangat menyedihkan. Dan itu tidak disadari, atau mungkin disadari tapi dianggap biasa, dianggap tidak apa-apa. Hati-hati karena semua itu ada pertanggungjawabannya, ada balasannya, dan balasannya sangat mengerikan. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan, Nabi SAW melewati 2 buah kubur. Seraya bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar, adapun salah seorang di antara mereka semasa hidupnya tidak berhati-hati ketika kencing.
Sedang yang satunya semasa hidupnya sering berjalan menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang kedua, penyebab mayat disiksa di alam kubur karena menyebarkan fitnah dan adu domba. Selanjutnya yang ketiga, penyebab mayat disiksa di alam kuburnya yaitu ratapan dari keluarganya atau meratapi mayat. Ratapan ini sering terjadi di sekitar kita dikala orang tua atau kerabat atau orang yang dicintainya meninggal dunia. Beberapa orang dari keluarganya meratapinya dengan berguling-guling, mengacak-acak, bahkan ada yang sampai pingsan saking sedihnya kehilangan orang yang dicintainya. Hal itu dianggap biasa, tapi sesungguhnya itu bisa menyebabkan mayat disiksa di alam kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena sebagian ratapan keluarga atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sesuai petunjuk hadis tersebut, tentunya kita harus ikhlas hati melepas kepergian dengan meninggalnya keluarga kita. Jangan sampai kita meratapinya. Mungkin sekedar menangis tidak apa-apa karena itu manusiawi. Ada rasa sedih, namun jangan sampai berlebihan. Kasihan mayatnya akan menanggung siksa kubur apabila kita meratapinya. Dan hal itu harus kita amanatkan. Dikala kita masih hidup, kasih tahu keluarga kita apabila ada yang meninggal jangan sampai meratapinya. Lebih bagus bantu berdoa supaya almarhum atau almarhumah diampuni segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, dan doa-doa lainnya. Selanjutnya yang keempat, penyebab mayat disiksa di alam kuburnya yaitu orang yang menangisinya memuji-muji mayat yang meninggal. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada mayat yang meninggal dunia, lalu orang yang menangisinya berkata, wahai orang yang gagah bagai gunung, wahai orang yang mulia, atau perkataan yang sejenisnya. Melainkan akan dikirim kepadanya dua malaikat yang meninju dadanya seraya berkata, apa benar dulu kamu seperti yang dikatakannya? Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari sekarang kita kasih tahu keluarga kita atau orang terdekat kita, dikala ada orang yang meninggal dunia, kita jangan memuji-puji mayat tersebut dengan perkataan kamu orang paling kaya di kampung ini, kamu orang yang paling hebat di kampung ini, dan lain-lain. Itu tentunya berbahaya bagi mayat yang kita puji-puji, akan mendapatkan azab siksa kubur dikala orang yang menangisinya memuji-mujinya. Karena kita semua sebagai manusia tidak ada kehebatan apapun selain la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, itulah 4 penyebab mayat disiksa di alam kubur. Tentunya banyak hal yang bisa membuat azab siksa kubur, namun dalam video ini saya sampaikan yang sering terjadi di sekitar kita yang dianggap sepele tapi berdampak besar bagi mayat, yaitu mayat mendapatkan siksa kubur. Yang pertama, tidak berhati-hati ketika buang air kecil atau kencing. Yang kedua, menyebarkan fitnah dan adu domba. Yang ketiga, meratapi mayat. Dan yang keempat, memuji-muji mayat. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.